hafal 30 juz ya. Nah, tapi dibikin jadi orang pengen ngaji tadinya nggak mau ngaji. Maka bisa diartikan hadis tadi bunyinya jadi barang siapa yang Allah pengen hamba itu ada di dalam surga, maka Allah akan bikin dia paham agama. Yang hadir di sini bisa jadi adalah wajah-wajah yang Allah pengen nanti ada di dalam surganya, insya Allah. Ya, nggak ada angin, nggak ada apa misalkan. Ya tahu-tahu jadi pengen aja, tahu-tahu jadi sukarela aja mau datang. Ya, berarti Allah pengen dia paham agama. Kalau Allah pengen paham dia paham agama, emang kenapa? Nah, itu adalah orang-orang yang Allah tadi pengen yuridillahu bi khairon, untuknya diberikan, dikehendaki oleh Allah kebaikan ada pada dirinya. Ya, bismillah. Berbahagialah orang yang bisa sampai ke majelis ilmu. Kalau Allah nggak pengen kita nyampe, gampang kunci motornya dibikin hilang. Ya, ada yang kuncinya ada motornya yang hilang. Ada yang kunci dan motornya ada ibunya yang hilang. Ya. Ada yang semuanya ada, ibunya ada, iman yang hilang, naudzubillah. Itu juga ada, ya. Apa-apa ya. Ini namanya Abia, nanti kenalan ya. Yuk kita lanjutkan ke hadis-hadis selanjutnya. Ini saya sudah. Ya, ini nggak tahu kitabnya ada PDF-nya atau enggak. Kalau nggak ada pun izin dibacakan ya. Hadisnya riwayatnya Hasan dari Sofwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya aku mendatangi Nabi SAW sementara beliau di masjid sedang bertelekan selimutnya yang berwarna merah. Aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk mencari ilmu. Beliau bersabda, selamat datang penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi dan dinaungi oleh para malaikat dengan sayapnya. Kemudian sebagian dari mereka menaiki sebagian yang lain sehingga mereka sampai di langit dunia karena kecintaan mereka kepada apa yang dicarinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, dan juga Imam Ibnu Hibban, dan juga di riwayat Al-Hakim, dan juga di kitabnya Sunan Ibnu Majah. Lihat ya. Jadi Nabi lagi di masjid ya, berselimutkan selimut warna merah, nyandar, bertelekan ya. Maka aku dan orang yang datang ini berkata, aku datang mau menuntut ilmu. Kata Nabi, selamat datang. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu kita nggak ngelihat, tapi ternyata sedang dinaungi oleh para malaikat dengan sayapnya. Bahkan saking penuhnya itu malaikat sampai istilahnya bertumpuk, sebagian menaiki sebagian yang lain. Saking bertumpuknya, setinggi tumpukannya sampai setinggi langit dunia karena kecintaan terhadap apa yang dicarinya. Ya. Jadi ini kita mah nggak ngelihat, padahal ternyata kalian dari tadi berangkat kalau niatnya betul menuntut ilmu ya, bukan pengen selfie sama si Koko ya. Maka itu diikuti malaikat sampai bertumpuk-tumpuk, saking mereka itu mencintai apa yang dikejar oleh para penuntut ilmu itu, yaitu ilmu itu tadi ya. Nah, luar biasa memotivasi kita. Yang ini hadis selanjutnya sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ini hafal ya, sudah paling umum. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Nah, kita lanjut lagi bab-bab tentang keutamaan ilmu. Lihat. Ini derajatnya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu aslinya tadinya doif, tapi ada hadis-hadis lain yang menguatkan dia dengan isinya sama matannya. Jadi akhirnya derajatnya naik jadi hasan li ghairihi. Ya. Di kitab hadis ini, oh ya, ini harusnya di bab paling awal ya. Barangkali ada yang lupa. Jadi aslinya Syekh Al-Munziri ini menuliskan kitab ini tidak dijelaskan mana yang sahih, mana yang doif. Ya, kenapa di depan kitab ini ada tulisannya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib? Karena akhirnya ditakhrij ulang, ditelusuri mana yang sahih dipisahkan jadi kitab yang sahih, mana yang doif dipisahkan jadi kitab yang doif. Jadi semua yang sudah sampai di kitab yang ini sudah difilter jadi yang sahih semua. Nah, sahihnya pun dibagi jadi 5. Ada sahih saja, ada hasan sahih, ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi. Kok tengarti nggak apa-apa ya. Tapi setidaknya intinya kalau sudah masuknya di dalam kitab yang ini, maka
sudah pasti boleh diamalkan karena tadi minimal derajatnya hasan, ya. Sebetulnya secara paling awamnya ya hadis tuh kebaginya 3 lah ya, sahih, hasan, doif. Sahih, hasan, doif. Nah tapi kalau kita belajar ngaji kitab hadis lebih dalam ya nanti tadi hasannya ada hasan li ghairihi, ya. Ada yang hasan tapi hasan sahih, apa bedanya sama sahih doang? Nah ini bahasannya nanti panjang. Tapi kita sedang mengambil keutamaan dari hadis-hadis yang di dalamnya. Kalau nanti ada waktu untuk mempelajari maksudnya apa kalau kayak begitu, ya. Tapi sederhananya kalau sudah dibacanya di kitab yang ini maka sudah dipastikan semuanya bisa diamalkan karena semuanya sahih. Udah dikeluarin yang doif-doifnya, sudah dipindahkan ke kitab yang lain, ya. Begitu. Nah hadisnya seperti apa? Ada 7 perkara di mana pahalanya mengalir kepada seorang hamba sementara dia di dalam kuburnya setelah mati. Nah disebut nih ada 7 hal yang pahalanya terus ngalir kepada dia meskipun dia sudah mati. 1, orang yang mengajarkan ilmu. Dari nomor 1 dari 7 orang yang mengajarkan ilmu, ya. 2, orang yang menggali sungai. Gali sungai, menggali sungai. Kalau di bahasa sekarang mah buat jalur irigasi, Bu. Bikin air. Karena kan ya kita tahu air sumber kehidupan, ya. Nah kalau dulu kan belum ada traktor, bulldozer segala macam, ya. Belum ada sumur bor, ya. Karena salah satu sedekah yang paling baik adalah sedekah air, ya. Entah kita bikinin tempat wudhu, bangunin sumur untuk supaya orang boleh minum. Nah di sini memang secara bahasanya kalau diterjemahin gali sungai, ya. Tapi sederhananya adalah menyediakan air. Karena yang nomor 3-nya adalah menggali sumur tadi. Nomor 2 menggali sungai, yang ketiga gali sumur, ya. Ya, jadi nomor 2 dan 3 itu intinya sama, menyediakan sumber air, ya. Yang keempat, menanam pohon kurma, ya. Nah ini dikiaskan nanti pohon apapun yang bisa jadi penghidupan, ya. Cuman kan kalau di Arab nggak sesubur di Indonesia, yang kita ngelepehin biji aja besok jadi tanaman. Yang tanaman-tanaman salah satunya yang sanggup untuk bertahan di cuaca di sana ya memang paling banyak kurma. Makanya kalau disesuaikan dengan konteksnya itu adalah menanam pohon kurma. Kalau kita kiaskan dengan zaman sekarang ya nanam apapun yang jadi kebaikan, ya. Yang kelima sekarang bangun masjid, ya. Membangun masjid ini siapapun yang terlibat di dalamnya, ya. Ada yang nggak sanggup untuk ikut sedekah hartanya tapi dia ikut, ya udah aku yang bantu gotongin, bantu diaci, di plester, di cat dan yang lain-lain, ya. Yang keenam, mewariskan mushaf. Mewariskan mushaf. Jadi ibu kalau punya banyak Quran di rumah daripada berdebu, kalau Quran mah jangan dijadiin koleksi kalau kata saya mah, mending bagiin. Kecuali kalau ada kitab sejarah ibu suka banyak berjilid-jilid, itu kan bacanya juga harus runut, ya. Sedangkan kita paling baca, ya mungkin ibu nggak apa-apa punya beberapa ukuran. Ada satu yang kecil mungkin buat kalau dibaca tahajud kayak santri itu bisa dikantongin di kantong dada. Ada yang pakai kayak gitu kalau buat pas santri penghafal gampang dibawa kemana-mana. Ada yang lagi pengen baca di rumah nyantai gede, ukurannya enak nyaman. Nah tapi ternyata ada yang ngasih lagi, ada yang ngasih lagi. Apalagi bentar lagi misalnya kayak Ramadan, pasti ada aja yang ngasih Quran. Kalau kita tahu wah ini kayaknya nggak tahu kapan bakal kebacanya nih, ya udah sok kasih ke ya yang membutuhkan untuk lebih kebaca, mewariskan mushaf. Dan yang terakhir, meninggalkan seorang anak yang memohon ampun, ya. Punya anak yang mohon ampun untuk orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Oh mahal itu, ya. Ada 7 diriwayatkan Imam Al-Bazzar, ya. Kenapa hadis ini dikutipkan? Karena tadi nomor 1-nya ada keutamaan tentang ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, ya. Jadi ikut. Maka nanti kalau misalkan kita ketemu hadis ini lagi di bab yang lain, contoh hadis kumpulan bab hadis terkait keutamaan membangun masjid, kadang bisa jadi ada lagi hadis ini karena tadi, ya, di antara 7 itu ada. Jadi wajar kalau ada yang berulang, ya. Itu ada 7, ya. Mudah-mudahan kalau nggak sanggup 7-7-nya kita salah satunya, ya.
Bismillah. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, derajat hadisnya hasan, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu dilaknat, kata Rasul, dan apa yang terdapat padanya dilaknat. Jadi aslinya dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya itu ya terlaknat ya, kecuali zikir kepada Allah dan apa yang dia cintai, dan seorang alim berilmu, dan muta'alim pencari ilmu ya. Jadi ini Nabi menyampaikan ke Abu Hurairah yang memang sahabat yang penuntut ilmu banget ya, dan tinggalnya juga di masjid. Kalau Abu Hurairah disampaikan bahwa dunia itu nanti, nah inilah pinternya Rasul ya. Kadang Rasul kalau ngomongnya sama yang pebisnis, pengusaha, nanti bisa lagi ada keutamaan yang lain. Nah ini tapi lagi ngomong dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau di zaman Nabi disebutnya ahlus suffah ya, yang tinggalnya tuh di masjid dan ya ngurus masjid, mencatat hadis. Bukan sahabat yang ya menguasai bisnis seperti Abdurrahman bin Auf, ngurus pemerintahan sebagaimana Umar bin Khattab ya. Jadi perannya itu ada masing-masing. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena sahabat yang lain ada yang harus ke medan perang, belum tentu ketemu Nabi sebulan sekali itu, Bu. Nah, ini kalau Abu Hurairah sering ketemu Nabi, jadi paling banyak meriwayatkan apa yang dari lisan Nabi dan perbuatan Nabi. Nah, tapi ya begitu, beliau tidak, walaupun wafatnya dalam keadaan kaya dan berkuasa ya, punya kekuasaan. Tapi ketika Nabi masih ada, beliau tinggalnya di masjid ya. Dengan tentu pakaiannya pun tidak sebagus yang sahabat-sahabat yang kaya. Maka disebutkan ya bahwa untuk menghibur ya, dunia itu dilaknat, apa yang ada di dalamnya juga dilaknat, kecuali orang yang selalu zikir kepada Allah dan juga ahli ilmu dan penuntut ilmu ya. Nah, kan ini menguatkan ya kepada Abu Hurairah seperti itu, kecuali zikir kepada Allah. Nanti di riwayat yang lain ada lagi disebutkan bahwa nanti akan ketemu sih, tapi kalau sebutin duluan. Kayak contoh, segala hal perbuatan kita itu sia-sia kecuali 3: melesatkan anak panah, melatih hewan tunggangan. Wah, udah berpanah dan berkuda nih. Saya pikir waktu baca di sini kirain yang ketiganya tentang berenang, tapi ternyata yang ketiganya adalah bersenda gurau dengan istri. Insya Allah ya. Jadi banyak hal nih macam-macam sebetulnya bisa jadi itu sia-sia ya. Ya mohon maaf ya, nggak ada angin, nggak ada apa, sendirian nongkrong aja di mall, bari ngopi, ngeliatin orang, mobilnya bagus, iri sendiri, bisa jadi sia-sia. Kecuali ada orang memang berangkat ke mall, pengen beliin hadiah untuk orang tersayang, itu ada tujuannya, masih mending ya. Pengen beliin berasan nanti buat dibagiin, dan sekalian belinya di situ misalkan ya, di pusat perbelanjaan. Jadi banyak sekali hal di dunia ini yang sia-sia, tapi kata Nabi disebutkan ada 3 diantaranya ada yang tidak sia-sia: latihan memanah, melatih hewan tunggangan, berkuda, dan uniknya tapi yang ketiga bersenda gurau sama istri. Nah, ini harusnya suaminya yang nggak dengar ya, karena ya aslinya kita tahu ya, bahkan dalam bercanda pun Nabi melarang untuk berdusta ya. Wah, dia bisul. Wah, masa bisulnya gimana? Oh, bisulnya segede rumah. Itu bohong, Bu. Nggak boleh itu, Bu. Gimana bisul segede rumah? Ya. Tapi kalau kepada istri, kita tahu. Kalau kepada istri mah jadi pahala. Bahkan kita tahu di hadis yang lain ada 3 kebohongan yang dibolehkan. Berbohong di medan perang. Nggak mungkin Nabi ditanya nanti belok mana Rasul, ke kiri atau dicegat. Ya, itu nggak boleh. Ya, itu boleh berbohong. Yang kedua adalah bohong untuk mendamaikan orang yang lagi berantem. 2 saudara berantem, dia tuh aslinya nggak benci kamu, tahu dia suka nyebut kebaikan kamu, padahal nggak tahu juga ya. Itu boleh kalau kayak begitu. Nah, yang ketiga bohong kepada istri, tapi bukan bohong kepada istri bilangnya kerja padahal pergi ke rumah ya, berbuat yang tidak baik ya. Tapi adalah para ulama menyebutkannya gombal. Gombal kan banyak bohong ya. Wajahmu seperti rembulan, bohong.
bohong. Coba lihat bulan kan bohak-bohakku kehantam meteor. Jadi kalau dipuji oleh kayak bulan teh jangan bahagia bu. Jadi aslina bopeng ya teh ya. Ya. Atau misalkan wajahmu bercahaya, bohong. Emang itu lampu surga. Emang lampu senter ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau senda guraunya sama istri, ternyata ya itu dia. Sampai disebutkan, oh kalau gombal, tapi gombalnya ke istri mah pipahala ya. Silakan ya. Kamu tuh kayak angka 134. Tidak ada duanya. Iya. Gelehnya. Ya. Tapi kalau ke istri itu jadi kebaikan. Yang nggak boleh ke istri orang, nah itu nggak boleh ya. Nanti kita ada bahasan ya tentang rumah tangga juga, tentang bagaimana keutamaannya. Tapi ini masih tentang bab menuntut ilmu. Kita lanjut lagi dulu ya. Nah ini dia sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la hasada ila fitnataini, tidak boleh iri, tidak boleh hasad kepada dua perkara saja. Jadi iri itu nggak boleh ya bu ya. Tapi Nabi menyebutin ada dua hal, tapi kalau dua hal ini kamu boleh iri ya. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala malakatihi fil haqq, yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah, maka dia menghabiskannya dalam kebenaran ya. Jadi ada orang kaya nih dan kekayaannya dipakai buat kebaikan, nah itu kamu boleh iri ya. Tapi kalau ada orang kaya nih, tapi kayanya ya mohon maaf dapatnya dari nyuri, dari korupsi, dipakainya juga flexing, kalau itu nggak boleh iri ya. Bolehnya kepada siapa? Tadi satu adalah orang yang diberikan harta oleh Allah tapi untuk kebaikan ya. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu, diberi hikmah oleh Allah, lalu dia memutuskan di antara manusia dan mengajarkannya ya. Jadi orang punya ilmu, dia kan bisa banyak mengambil hikmah. Dia bisa menentukan urusan di hadapan manusia. Oh ini ada perkara, cerita ke kita ada ilmunya. Nah berarti keputusannya menurut Islam bagusnya kayak begini. Itu kan perlu ilmu, perlu hikmah, dan juga diajarkan ya. Kalau kepada ini boleh iri. Jadi kalau ngelihat ada orang pinter tapi kepinterannya dipakai untuk buat korupsi, itu perlu ilmu loh bu ya. Kalau malingnya bodoh bu, malingnya pengen nangkep ayam yang nggak ketangkep, malingnya ketangkep, betul ya, karena bodoh malingnya. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya, nah itu dia repot ya. Maka tadi la hasada ila fitnataini, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara kata Nabi. Tadi satu, kepada orang yang punya harta dan digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, kepada orang yang punya ilmu dan digunakan juga untuk kebaikan, diajarkan, diamalkan ya. Dua hal itu baru kita boleh iri. Selebihnya ya udah, ngelihat ada mobil mewah, kalau ditanya bagus ya memang bagus, udah nggak usah ngerendahin juga. Allah paling hasil korupsi, jangan ya, kita nggak tahu. Dan jangan vonis, kita nggak pernah disuruh jadi hakim ya. Ada orang punya jabatan juga bukan berarti kita jadi nggak hormatin, tetap hormat ya. Cuman secukupnya aja, jangan jadi wah siap bos, wah kakinya kotor saya jilatin sepatunya, enggak, itu udah berlebihan ya. Jelas banget itu mah ngejilatnya. Jadi jangan ya, biasa respect, hormat, tapi nggak lebay aja gitu, sesuai porsinya ya. Diriwayatkan muttafaqun alaihi ini Bukhari dan Muslim ya. Dua kitab hadis paling sahih, Bukhari dan Muslim, dua-duanya meriwayatkannya ya. Dijelaskan juga di sini hasad disebut secara mutlak. Maksudnya hasad ini ya, lihat perhatikan, suka diterjemahkannya iri ya. Padahal di sini disebutkan hasad itu sebetulnya maksudnya adalah harapan lenyapnya nikmat dari orang yang dihasadi. Jadi ada iri itu kita iri doang bu, pengen dia punya tas kayak begitu, aku juga pengen punya, tapi kita nggak pengen tas dia hilang gitu. Kalau sudah sampai tingkatan hasad, kita pengen nikmatan orang itu hilang. Mobilnya baru, sumpahin kempes mobilnya ya. Handphonenya baru sing leungit ya, gelangnya sampai kelek, hilang salengen-lengen misalkan ya. Kalau sudah pengen nikmat orang lain hilang, itu hasad ya. Jadi ada tingkatannya juga. Ada yang sekedar pengen,
tapi cuman pengen, nggak pengen yang punya dia hilang begitu. Ya, itu yang masih ringan ya. Ternyata tadi ada yang paling berat, yang menginginkan nikmat orang lain tuh hilang. Ini kalau kayak gini udah parah. Dia bahagianya nunggu orang menderita, dan dia menderitanya pas orang bahagia. Ih, penyakit hati ini ya. Dan ini penyakit hati yang paling menderita, karena bahagianya di orang lain. Sedangkan gimana cara kita nentuin rezeki orang lain coba? Ya. Alhamdulillah. Nah, dan ia disebut secara mutlak, dan maksudnya adalah ghibthah. Nah, ini juga istilah lainnya disebutnya ghibthah, dan ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Dan yaitu berharap sepertinya tanpa berharap hilangnya nikmat dari yang bersangkutan. Nah, kalau yang tadi ya, tadi masih termasuk kepada hasad juga, tapi disebutkan di sini yang seperti itu di beberapa tingkatan masih tidak apa-apa. Ya, jadi kayak contoh misalkan, ya Allah kendaraannya bagus, gede, nggak pengen yang dia hilang, tapi aku juga pengen ya Allah punya mobil kayak gitu. Doa, dan niatnya juga bagus. Saya soalnya kenapa kalau ditanya saya kenapa pengen punya mobil kayak gitu, biar bisa ngajakin orang tua jalan-jalan, itu masih ada kebaikan tanpa mengharap nikmat orang lain hilang. Ingat ya, yang disebutkan haram di sini tadi yang sampai jadi dosa adalah kita pengen sesuatu yang sampai pengen orangnya itu nikmatnya hilang. Kalau yang tadi yang sekedar pengen aja tapi nggak pengen dia menderita atau hilang juga, nah itu tadi disebutkan masih tidak apa-apa, disebutnya ghibthah ya. Seperti itu ya. Selanjutnya ini hadisnya panjang. Lihat, ini perumpamaan hidayah dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jadi kalau ada hidayah itu dikasih perumpamaan, hidayah dan ilmu, ini seperti ibarat Allah mengutusnya dengan hujan yang menyirami bumi. Dari bumi itu bagai terdapat bagian tanah yang baik yang terima air, ya. Jadi ada hujan, hujannya jatuh ke bumi. Gara-gara kena hujan jadi tumbuhan jadi lebat, dan rerumputan juga lebat. Ada juga bagian bumi yang keras, dia nahan air sampai akhirnya nggak jadi banjir, dan itu juga jadi manfaat kepada manusia karena ditahan di dalam tanah, akhirnya jadi air di bawah tanah tuh yang dibor, akhirnya bisa jadi air minum darinya, memberi minum, bercocok tanam ya. Lalu hujan itu juga menyinari bagian dataran yang tandus, ada juga yang tidak menahan air dan tidak menemukan tumbuh-tumbuhan. Maka itulah perumpamaan orang yang faqih dalam agama Allah Azza wa Jal, di mana dia mengambil manfaat dari apa yang Allah utus aku dengannya. Lalu dia mengetahui dan mengajarkan. Dan yang kedua adalah perumpamaan yang tidak mengangkat kepalanya kepada ilmu itu dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Saya sederhanakan ya, kena panjang dan bahasanya baku. Jadi perumpamaan hidayah dan ilmu itu, lihat sebagaimana dari tetesan air dari langit, tapi manfaat. Tanahnya jadi subur, tumbuh tanamannya ada jadi beras, ada jadi buah, kita makan kitanya jadi sehat, kita sehat kita bisa ibadah, kita bisa nolong orang. Lihat manfaatnya berkesinambungan. Kalaupun ada yang disimpan di dalam tanah oleh tanahnya, ya akhirnya kita tahu ya bahwa ternyata tanah digali teh ujung-ujungnya ketemu air tuh di bawah ya, nggak longsor tapi kitanya, dan itu bisa dijadikan sumber air, nggak harus dari PDAM ya, akhirnya bisa mengalirkan air itu entah jadi tempat wudhu, entah jadi ya sumur orang bisa ngambil ya. Nah itu perumpamaan hidayah dan ilmu. Tapi kalau misalkan ada orang yang dapat air hujan dari langit terus nggak jadi manfaat apa-apa, tetap tandus, yaitu ibarat orang yang tadi nggak punya hidayah, nggak punya ilmu, nggak jadi apa-apa ya. Dan tadi diibaratkan tadi, kalau perumpamaan yang pertama yang manfaat itulah orang yang ahli agama, yang faqih, yang ahli agama betulan ya, yang ilmunya jadi manfaat, jadi kebaikan, jadi cahaya bagi umat. Tapi juga kan sebetulnya ilmu banyak di mana-mana. Ada yang pada ngaji tapi tetap jadi jahat juga ada. Bahkan mohon maaf ya, koruptor bisa jadi masih sholat. Koruptor bisa jadi punya ilmu banyak, kuliahnya tinggi, tapi seperti lahan yang tandus tadi ya, tidak ada ilmu, tidak ada hidayah. Makanya kau pernah bilang ya, mohon maaf kalau ada yang minta jodoh bu, belum tentu dikabul. Masih ada peluang dia meninggal belum sempat menikah.
Karena memang syarat ke surga gak harus menikah. Lihat anak-anak di Palestina, boro-boro mikirin menikah, tapi mereka masih kecil, belum punya dosa, hafal Quran, lebih terjamin surganya daripada yang mungkin menikah tapi jadi lalai, ya. Sedangkan di luar sana banyak yang galau karena belum menikah, ya, anak muda. Atau juga ada yang minta sehat, belum tentu dikabul, tetap sakit sampai wafatnya. Bukan karena Allah nggak bisa ngabulin, tapi Allah tahu ini orang sehat, bisa jadi maksiat. Dia sakit tiap hari terkapar sambil zikir, bisa jadi surganya lebih terjamin daripada sehat tapi maksiat. Bisa jadi ada harinya dia berkata, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah, ya. Ada juga orang yang misalkan kaya, minta kaya tapi tetap nggak dikabul-kabul, seumur hidup nggak pernah ngerasain punya banyak uang. Apakah karena Allah pelit? Juga bukan. Karena itu dia, Allah tahu ini orang kalau kaya teh ngaco, tahan we sekalian duitnya, ya. Iya kan? Ada orang, Bu, maksiat tuh perlu duit loh, Bu. Iya kan? Ada orang bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit. Kapan orang yang main judi, senang main judi berhenti misalkan? Ketika nggak punya duit, ya. Ya. Coba misalkan masih ada modal, bisa dimainin lagi, ya. Tapi lihat, minta kaya belum tentu dikabul, minta sehat belum tentu dikabul, minta jodoh belum tentu dikabul. Ada satu doa yang kalau ini yang kita minta pasti Allah kabul. Minta apa? Nih tadi, minta hidayah. Nanti cobain malam bangun tahajud. Tahajudnya nggak usah sambil live TikTok, ya. Duaan aja sama Allah gitu, curhat. Ya Allah, ini hambamu datang mengakui dosanya, ya Allah. Mudah bagimu menghukum hamba atas dosa-dosa hamba kapanpun, dimanapun, mencabut nyawa hamba, ya Allah. Tapi kalau malam ini hamba boleh minta, ya Allah, minta yang ini, Bu. Anugerahkan hati hamba hidayah, ya Allah. Kenapa? Karena kalau sudah sampai yang ini yang Allah kasih, ibu mau hidup kayak gimana juga bahagia, Bu. Karena ngelihat kan ada orang yang mungkin tidak lebih kaya dari kita, tapi terus aja cengengesan we hidupna, nggak tahu bahagia, nggak tahu gelo, ya. Tapi bahagia, ada betulan bahagia, Bu, ya. Kalau di TikTok sampai ada yang bikin ketawa miliarder sama ketawa ini, ya, itu mah iseng aja. Nah, tapi juga kita bisa jadi pernah ngeliat orang yang, mohon maaf, uangnya lebih banyak dari kita, lebih ngambek, lebih stres, wah, sibuk memperebutkan masuk keluar masuk pengadilan gara-gara pencemaran nama baik. Orang mah ada Allah, banyak yang julid ke kita, tapi angger we, kita tenang di rumah, nyantai, meskipun sederhana, tenang, omongan orang nggak menyakiti hati kita. Ada beberapa orang kadang, mohon maaf, di kalangan artis tuh, singgung dikit tuntut pengadilan pan biaya deh, Ibu, sewa pengacara, dikira murah itu pengacara, ya. Harusnya punya jadwal, bisa jadi kebaikan, jadi kudu bolak-balik pengadilan. Yang dibelain cuman supaya saya sakit hati, saya pengen dia minta maaf, ya Allah. Segitu pentingnya mulut orang tuh, ya Allah, segitu riweuh. Buat video permintaan maaf secara terbuka, dia sudah mencemarkan nama baik saya, tuntut ganti rugi berapa? Oh, riweuh, ya. Riweuh asli pisan itu riweuhnya, ya. Berantem di medsos. Yang lebih heboh lagi bukan artis, cuman sama-sama penonton ikut berantem di kolom komentar. Itu lebih aneh lagi sih kata saya, ya. Bisa lupain sejenak masalah dia demi berantem belain artisnya. Artisnya nggak tahu dia ada, ya. Sampai sekali, lihat istilah, ya, mahal, Bu, hidayah, istilah mahal sekali. Minta yang lain-lain belum tentu dikabul, ya. Minta sehat bisa disalahgunain, bisa pakai maksiat. Minta kaya bisa disalahgunain, bisa pakai maksiat. Tapi minta hidayah, itu kita selalu bisa nemu jalan bahagia. Tapi kalau nggak punya ini, Bu, meskipun kita punya segala-galanya, duit ada, harta banyak, tabungan banyak, jabatan tinggi, populer, followers banyak, ya, semuanya punya. Tapi mohon maaf, nggak ada hidayah, nggak ada Allah di hati. Lihat aja, koruptor udah kaya belum sebelum korupsi? Sebelum korupsi mereka udah kaya belum? Udah. Kenapa masih nyolong wae? Nggak ada Allah di hati. Berapa banyak terjadi perselingkuhan, ternyata istrinya lebih cantik daripada pelakornya, betul? Betul, ya. Sampai dibilang ternyata jadi pelakor nggak perlu cantik kok, hanya perlu apa?
Gatal, betul sekali ya. Makanya kemana-mana ibu bawa bedak salisil atau salep 88. Kalau gatalnya panu berarti kalpanax, fungidam, dan kanesten.